Itu terjadi, tapi sayangnya mungkin karena tidak mendapatkan gitu ya satu calon pemimpin gitu ya yang betul-betul tepat, akurat, sehingga kehilangan momen itu. Saya ingin menutup ini dengan satu ajakan ya. Biarpun bumi berguncang, ini tetap Indonesia kita. Oleh karena itu, kita tetap optimis ya, Indonesia harus maju. Dan karena kita optimis Indonesia harus maju, oleh karena itu kita harus kritis gitu ya. Bahwa Indonesia ini harus dibangun gitu ya dengan daya kritis dari masyarakat Indonesia yang bisa memberikan tentu gitu ya masukan-masukan substansi yang sangat positif. Saya tadinya itu menerjemahkan adanya kebangkitan gitu ya dari umat Islam itu di penghujung tahun 2016. Di penghujung 2016 lalu diekspresikan di 2017 gitu ya. Antara lain dalam Pilkada DKI. Lalu bertahap ya di 2018 dan mencapai ya nyaris puncaknya itu di 2019 gitu ya. Di 2019 itu sebetulnya starting point ya, yang di starting point itu 2017 starting pointnya seperti itu ya. Ada kesadaran umat yang cukup bagus gitu ya, bahwa ini saatnya gitu ya. Sebetulnya umat Islam dengan tokoh-tokohnya yang bagus itu bisa memimpin. Itu 2017 gitu ya. 2019 sebetulnya kebangkitan itu terjadi, tapi sayangnya mungkin karena tidak mendapatkan gitu ya satu calon pemimpin gitu ya yang betul-betul tepat, akurat gitu, sehingga kehilangan momen itu. Tidak gayung bersambut istilahnya ya, antara harapan yang sangat luar biasa dari masyarakat gitu, dari umat itu kepada calon pemimpinnya, tapi ternyata tidak terjadi gitu ya gayung bersambut. Karena saya melihat bahkan perempuan itu ikut bangkit gitu ya, perempuan-perempuan Muslim ikut bangkit gitu. Dan tentu ini tidak bisa diremehkan karena jumlah perempuan di Indonesia itu digitnya itu tipis sekali kalau dibandingkan dengan jumlah kaum laki-laki. Jadi istilahnya berbanding 49 berbanding 51 gitu ya. Mungkin tipis ya, bahkan tidak sampai sebesar itu gitu. Nah, oleh karena itu ya ini harusnya menjadi satu catatan tersendiri. Hanya saja kita ini sedang mengalami satu pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan ini bisa kita kendalikan gitu ya. 1,5 tahun ya, 1,5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata kita tidak mampu mengendalikan COVID. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi sosial politik kita, hukum kita dan sebagainya tadi itu. Dan yang menjadi ancaman bersama kita itu yang sudah disebutkan ya oleh Bang Refli, tadi itu sayup-sayup oleh Bang Rocky Gerung ya, tentang bagaimana 3 poin penting itu dikedepankan, tentang etika, tentang intelektualitas, tentang penegakan hukum, fairness, dan termasuk penegakan HAM gitu ya. Jadi ancaman bersama kita ini adalah karena penegakan hukum, penegakan keadilan, penegakan HAM gitu ya, tidak dikedepankan. Etika, moral, politik tidak dikedepankan. Banyak contoh-contohnya, kalau harus disebut terlalu banyak. Nah, antara lain ya sudah pernah terjadi bagaimana gitu ya, terjadi KLB yang dialami oleh Partai Demokrat, sekonyong-konyong ada KLB dan lalu sekarang juga sepi seperti itu saja kan gitu. Jadi ini juga kita ikut bagaimana memberikan satu nuansa kontribusi pemahaman argumentasi waktu itu tentang
bagaimana partai yang mendadak mau dikooptasi gitu ya. Ini jadi satu perjalanan yang menurut saya penegakan hukum sudah jungkir balik gitu ya. Jadi substansi hukum, kepastian kita terhadap hukum, ketaatan kita pada hukum itu menunjukkan hal yang buruk. Nah, ini yang seharusnya menjadi satu kesatuan yang padu, yang utuh, kontinem gitu ya, yang merupakan salah satu ancaman bersama kita sebetulnya. Dan ini harus dikemas dalam satu isu-isu krusial keumatan dan kebangsaan. Jadi tidak keumatan ansih ataupun kebangsaan ansih, tapi keumatan dan kebangsaan yang utuh, yang itu yang harus kita hadapi bersama sekarang. Nah, ini yang bisa menyatukan kita semua, gitu ya. Adanya ancaman bersama tadi itu terhadap tentunya NKRI kita. Karena apa? Karena etika, moral politik sudah tidak dikedepankan lagi gitu ya. Lalu juga penegakan hukum, penegakan keadilan, HAM juga diabaikan gitu. Lalu juga masalah tentu ini ujung-ujungnya adalah bagaimana adanya tidak hanya konglomerasi dari partai politik, tapi menguatnya gitu ya tren dominan dari para oligark politik maupun ekonomi. Jadi udah sempurna sekali kalau menurut saya. Nah, oleh karena itu kebangkitan umat Islam seharusnya memang akan terus on ya dengan keterpurukan negara kita saat ini sebetulnya, karena bagaimanapun juga sebetulnya kesatu paduan kita untuk gitu ya melawan ini semua itu diperlukan, sangat diperlukan oleh kita semua. Mungkin itu Bang Refli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Wiwi ya, Profesor Siti Zuhro.